Selamat pagi buat rekan-rekan media, selamat Natal bagi yang merayakan. Terima kasih ya untuk kehadirannya bahwa di persidangan yang kedua ini tepat tanggal 26 di mana kami dari tim penasihat hukum akan menghadirkan 3 ahli, yaitu yang pertama adalah Romo Frans Magnis Suseno. Beliau akan berbicara terkait dengan filsafat moral. Kenapa kita hadirkan beliau? Karena pertama mau kita sampaikan bahwa terjadi konflik moral yang besar, dilema moral yang dihadapi oleh Richard Eliezer ketika harus menembak almarhum Joshua. Dan yang kedua, dari sudut pandang filsafat moral, setiap manusia memiliki suara hati yang dapat mengambil suatu keputusan. Terkait tanggal 8, keputusan suara hati dari Richard Eliezer dikalahkan oleh situasi yang kompleks karena berhadapan dengan seorang Ferdy Sambo. Ini yang mau kita sampaikan terkait dengan ahli yang kita hadirkan, Romo Magnis Suseno. Yang pertama. Yang kedua, kami akan menghadirkan ahli dari psikolog klinik dewasa, yaitu Bu Lisa Marley ya. Beliau jadi psikolog di beberapa rumah sakit besar yang ada di Jakarta, yang mendampingi Richard Eliezer dari bulan Agustus ketika saya menjadi pengacara dari Richard Eliezer. Dan Ibu Lisa ini yang mendampingi pada saat di penyidikan dan mengikuti proses bagaimana seorang Baradae yang awalnya mempunyai ketakutan, trauma, tekanan karena situasinya situasi yang tidak mudah untuk dia. Dan sampai sekarang kalau rekan-rekan media sudah melihat bahwa dia sudah bangkit karena dia sudah menyampaikan permohonan maaf dan dia siap untuk segala keputusan, berkata jujur. Nah, psikolog ini yang mendampingi Richard Eliezer, yaitu Mbak Lisa. Yang ketiga kita akan hadirkan adalah Dr. Reza Indragiri, yaitu psikolog forensik. Nah, ini akan berkaitan satu sama yang lain bahwa keterangan dari psikolog klinis dewasa Bu Lisa ini akan berkaitan dengan keterangan ahli dari psikolog forensik. Ini kaitannya dengan keilmuan mereka, tentunya kaitannya terkait dengan apa yang dialami oleh Baradae, sikap batin dari Baradae. Kalau rekan-rekan media sudah mengikuti, kemarin ada psikolog forensik menjelaskan bahwa Baradae ini, Richard Eliezer ini adalah patuh dan taat, yang punya patuh taat tinggi kepada otoritas. Nah, ini akan kita detailkan lagi di persidangan ini. Nah, ketiga ahli ini hadir berdasarkan kemanusiaan dan membantu Baradae Richard Eliezer dalam menghadapi proses persidangan ini. Jadi kami mengapresiasi dari ketiga ahli yang sudah dihadirkan yang bisa hadir hari ini. Tadi pagi saya menjemput Romo Magnis jam 6:30 pagi tadi. Sekarang beliau sudah ada di pengadilan dan kita harapkan bahwa di persidangan yang terbuka ini akan menjadi pembelajaran untuk kita semua terkait dengan moral, terkait dengan pertanggungjawaban hukum. Dan Richard Eliezer dalam kasus ini dia siap bertanggung jawab. Sikap gentle dan sikap kesatria ini, dan sebagai justice collaborator, ini hal yang dia tunjukkan ya. Jadi rekan-rekan bisa bayangkan bahwa seorang Romo Magnis mau membantu menjadi ahli. Jadi saya pikir publik juga pun bisa menilai dengan posisi dari seorang Baradae atau Richard Eliezer.
Bang, saksi ahli psikologi forensik dari JPU kan sudah dihadirkan yang menjelaskan karakteristik kepribadian. Nah, hari ini apa yang ingin digali dari Bang Reza Indragiri? Apa yang berbeda dengan ahli forensik yang sebelumnya? Akan berbeda dan akan lebih detail ya. Karena kenapa? Kaitannya adalah dari psikolog klinis dewasa kemudian kepada psikolog forensik, ini menjadi satu keterkaitan. Karena kesimpulan dari psikolog seseorang itu akan dari psikolog klinik ke psikolog forensik. Ya. Nanti detailnya rekan-rekan media kita akan sampaikan di muka persidangan. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Terima kasih.